إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia terkecuali hanya untuk tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mari senantiasa kita berusaha dan terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada 3 hal yang mendasar, aslun min kulli khati'ah, dasar daripada semua kerusakan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: iyyakum wal kibara fa inna iblisa hamalahul kibaru alla yasjuda li Adam. Penyakit yang pertama yang menjadi dasar semua menjadi rusak adalah kecongkakan atau kesombongan dalam diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna iblisa hamalahul kibru, karena sesungguhnya iblis laknatullah alaih, karena dia memiliki sifat sombong dalam dirinya yang menyebabkan alla yasjuda li adama, ia enggan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormat atau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Penyakit yang kedua, kata Rasul, wa iyyakum wal hirsa, waspada, takutlah kalian dengan sifat hirs, sifat tamak. Kenapa? Kata Rasul, fa inna adama hamalahul hirsu, karena sesungguhnya sifat hirs, sifat tamak pertama kali dibawa oleh Nabiullah Adam alaihi salam ala an akala minasyajarah,
sehingga dia memakan buah khuldi yang sudah dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa iyyakum wal hasad, takutlah kalian, waspadalah dengan sifat hasud. Fa inna ibna adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan, karena sesungguhnya anak Adam yang pertama kali terjadi saling membunuh, saling membantai antara Habil dengan Qabil daripada keturunan Adam alaihissalam, itu disebabkan ada sifat iri, ada hasud di dalam hati seorang Habil, seorang Qabil laknatullah alaih. Maka kata Rasulullah, fahunna aslu kulli khati'ah, maka tiga penyakit ini adalah asal pokok semua kerusakan. Hamba Allah yang dimuliakan, ketika Allah memerintahkan kepada iblis laknatullah alaih, wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menciptakan makhluk barunya, setelah Allah menciptakan bangsa malaikat, bangsa jin, lalu Allah ciptakan bangsa manusia. Manusia pertama adalah Adam alaihissalam, disempurnakan oleh Allah, diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah perintahkan, Allah panggil golongan malaikat, Allah panggil golongan jin, yaitu ajazin. Lalu Allah perintahkan, faqulna wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Allah perintahkan, wahai sekalian malaikat, sujudlah kalian, sujudlah kalian kepada Adam. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Fasajadu, maka mereka dengan patuhnya mengikuti arahan Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa iblis. Namun di situ ada bangsa iblis yang tadinya adalah ajazin, makhluk yang luar biasa ibadahnya. Dalam satu riwayat 70.000 tahun diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Adam. Sebagian bangsa malaikat yang tingkatannya rendah ada di dalam kekuasaan ajazin. Saking hebatnya ibadahnya ajazin ini, tetapi sayang disayang ada sifat sombong dalam dirinya, merasa senioritas, merasa paling berilmu, merasa paling hebat ibadahnya sudah 70.000 tahun. Masa ia harus sujud, harus menghormat kepada makhluk yang baru Allah ciptakan? Inilah awal mula makhluk yang pertama yang melakukan kesombongan, kecongkakan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iblis laknatullah alaih, yang tadinya ajazin karena menentang perintah Allah berubah nama menjadi iblis, makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan, apa alasan iblis ia tidak mau bersujud, ia tidak mau menghormat kepada Adam alaihissalam? Diteruskan ayatnya, qala ma mana'aka alla tasjudu alla ala an tasjuda id amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka dikatakan, kata Allah, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud? Kenapa engkau tidak mau menghormat kepada Adam atas perintahku? Kenapa? Allah tasjudu id amartu, kenapa engkau tidak mau bersujud atas perintahku? Apakah engkau ada alasan yang menyebabkan engkau mengabaikan perintahku? Iblis pun menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana ya Allah aku harus menghormat kepada Adam, makhluk yang baru kau ciptakan? Dari sisi bahan penciptaannya saja
aku lebih suci, aku lebih hebat, aku lebih dahsyat. Secara materinya saja kata iblis, aku lebih mulia, aku dari api, sementara Adam dari tanah yang sifatnya ada di bawah, sementara api berada di atas. Sombong dia. Akibat kesombongan inilah kemudian akibatnya kata Allah, qalah bin, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah engkau wahai iblis, engkau tidak layak berada di dalam surga. Fama yakunu lak, tidak sepatutnya seorang makhluk berada di dalam surga ia melakukan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhruj innaka minas sagirin. Oleh sebab itu ia diusir oleh Allah dari dalam surganya dalam keadaan hina dina. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka siapapun yang merasa dirinya paling hebat dari orang lain, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu sifat sombong, apa itu al-kibru. Kata Rasul, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Ada dua ciri orang yang sombong itu. Yang pertama adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah merendahkan sesama manusia. Kalau kita selama ini menolak kebenaran dari siapapun itu, apakah dari orang yang mulia atau tidak mulia menurut kacamata kita, kalau memang itu sebuah kebenaran, maka ambil dan terimalah. Tetapi ketika kita tidak mau mengambil kebenaran atas orang-orang yang berbeda dengan diri kita, maka muncul dalam diri kita adalah kecongkakan, adalah kesombongan. Yang kedua cirinya kesombongan adalah senantiasa merendahkan orang lain, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling dahsyat, keilmuannya paling tinggi dibandingkan orang lain, kekayaannya paling banyak ketimbang orang lain, kebaikannya paling hebat dibandingkan orang lain, senantiasa meremehkan amalia, meremehkan orang lain. Ini adalah ciri utama orang-orang yang melakukan kesombongan. Oleh karena itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan sifat sombong dalam dirinya, yang pertama hancurlah amal ibadahnya, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang takabur, yang pertama adalah manusia-manusia yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dia adalah manusia yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah enggak senang. Artinya apa? Allah benci dengan orang-orang yang sombong dan lain-lain sebagainya. Termasuk Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannah ma min qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong walaupun seberat biji zarrah. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Maka waspadalah dengan sifat sombong, belajarlah kita untuk melawan dari sifat sombong supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu kepada Allah, yang tawadhu terhadap sesama manusia. Kebenaran hanya milik Allah, datang darinya dan kembali kepadanya, kekhilafan, kesalahan milik saya pribadi. Inna ahsanal kalam wa abdana biqam kalamullahil malikil a'lam wallahu yahdil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله بالسر والعلانية. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والشرك المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.